Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai mikromeritik dengan anggota kelompok Galih Ramadan, Sylvia Tasya Diningsih, Firda Nazila Rosdiana, Vanessa Angelica Sheryl, dan Widya Ningsih. Saya Sylvia Tasya Diningsih dengan NIM 311119129 akan menyampaikan materi pertama. Yang pertama yaitu pengertian mikromeritik. Mikromeritik merupakan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan partikel atau partikulat. Nah, singkatnya mikromeritik ini berbicara mengenai ukuran partikel. Ukuran partikel ini bisa dinyatakan dengan ukuran diameter rata-rata, ukuran luas permukaan rata-rata, atau ukuran volume rata-rata. Nah, partikel merupakan fasa terdispersi dan dapat berupa padatan, misalnya serbuk. Berdasarkan metode pengukurannya, ukuran serbuk digolongkan dalam rentang ukuran sebagai berikut. Yang pertama yaitu rentang pengayakan atau shift range, yaitu ukuran partikel dengan ukuran 45 mikro. Yang kedua yaitu rentang bawah pengayakan atau subshift range, yaitu ukuran partikel dengan ukuran antara 1 sampai 50 mikro. Dan yang ketiga yaitu rentang submikro atau submicron range, yaitu ketika partikel berukuran kurang dari 1 mikro. Yang selanjutnya yaitu peran mikromeritik. Nah, secara klinik, ukuran partikel satu obat dapat mempengaruhi pelepasan zat aktif dan dari berbagai bentuk sediaan yang diberikan, baik secara oral, parenteral maupun topikal. Nah, di sini peran mikromeritik bekerja. Nah, yang kedua yaitu di bidang pembuatan tablet dan kapsul, pengendalian ukuran partikel sangat penting dan banyak membantu dalam mencapai sifat aliran yang baik diperlukan dan pencampuran yang benar dari granul dan serbuk. Yang ketiga yaitu suatu formulasi yang baik, yaitu sediaan obat jadi berupa suspensi, emulsi maupun tablet dilihat dari segi kestabilannya secara fisik maupun farmakologi atau efek khasiat obat akan tergantung pada ukuran partikel yang terdapat dalam obat jadi tersebut. Nah, yang selanjutnya, ukuran partikel dan distribusi ukuran. Ukuran partikel ditentukan dengan mengukur garis tengahnya, yaitu garis tengah bulatan yang ekivalennya menghubungkan ukuran partikel, dan garis tengah bulatan yang mempunyai luas permukaan volume dan garis tengah yang sama. Yang kedua yaitu distribusi ukuran partikel. Dari jumlah atau berat partikel yang terletak dalam suatu kisaran ukuran tertentu dipelot terhadap kisaran ukuran atau ukuran partikel rata-rata, maka akan diperoleh kurva distribusi frekuensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nazila Rosdiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah partikel. Suatu pernyataan dalam teknologi partikel adalah jumlah partikel persatuan berat N yang dinyatakan dengan dVn atau garis tengah bilangan volume, yang rumusnya N sama dengan 6 per V dVn kubik kali ruh. Selanjutnya, metode untuk menentukan ukuran partikel. Yang pertama, mikroskopi optik merupakan mikroskopi biasa yang digunakan untuk pengukuran ukuran partikel yang berkisar dari 0,2 sampai 100 μm, di mana pada bagian bawah mikroskop terdapat partikel terlihat. Diletakkan mikrometer dan hemositometer untuk melihat ukuran partikel. Yang kedua, pengayakan. Metode ini menggunakan suatu seri ayakan standar yang dikalibrasi oleh the National Bureau of Standards yang digunakan untuk memilih partikel yang lebih kasar dan mengayak bahan sampai sehalus 44 μm. Selanjutnya, sedimentasi atau pengenapan. Cara ini mempergunakan alat seperti pipet Andreasen. Sampel disuspensikan dalam cairan pembawa dengan kadar yang kecil, 0,5% atau lebih kecil, dan dibiarkan memisah atau mengendap. Ukuran partikel dalam kisaran ukuran yang terayak bisa diperoleh dengan sedimentasi gravitasi yang dinyatakan dalam hukum Stokes, yang rumusnya Pi sama dengan H per T sama dengan dst kuadrat kali ruh S min ruh 0 kali G per 18 eta 0. Yang selanjutnya, pengukuran volume partikel.
dengan cara Coulter-Counter bekerja berdasarkan prinsip bahwa jika suatu partikel disuspensikan dalam suatu cairan yang mengkonduksi melalui suatu lubang kecil yang pada kedua sisinya pada elektroda di mana akan terlihat suatu perubahan tahanan listrik. Yang selanjutnya metode elutriasi. Udara dimasukkan ke dalam bagian bawah kolom yang berisi sampel. Udara akan membawa partikel yang halus ke bagian atas dan akan berkumpul pada penyaring, lalu serbuk ditimbang. Selanjutnya metode sentrifugasi, memeriksa ukuran partikel yang sangat halus atau polimer dengan bobot molekul tinggi. Pada dasarnya diameter partikel dapat dihitung dengan persamaan Stokes, yang rumusnya D sama dengan 6 per omega akar eta kali log R1 per R2 bagi 2T kali ruh 1 min ruh 0. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsih dengan NIM 3119137. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk partikel dan luas permukaan. Bentuk partikel mempengaruhi aliran dan sifat dari suatu serbuk serta luas permukaannya. Bila suatu partikel yang berbentuk bola diberi ciri sempurna dengan garis tengahnya. Sebaliknya, jika partikel tidak simetris, maka akan sulit untuk menetapkan garis tengahnya. Dengan memakai konstanta perbandingan, maka luas permukaan sama dengan ASDP kuadrat sama dengan NDS kuadrat. Volume sama dengan API dP kubik sama dengan NDP kubik per 6. Luas permukaan spesifik adalah luas permukaan persatuan volume atau persatuan berat yang berlaku untuk partikel asimetris di mana dimensi karakteristik belum ditentukan. Untuk rumusnya yaitu SW sama dengan 6 per PdPs. Selanjutnya yaitu metode untuk menentukan luas permukaan. Ada dua metode yang bisa digunakan untuk menghitung luas permukaan secara langsung, yaitu metode absorpsi. Partikel dengan luas permukaan spesifik besar merupakan adsorben yang baik untuk absorpsi. Yang kedua adalah metode permeabilitas udara. Prinsip tahanan terhadap aliran dari suatu cairan melalui suatu sumbat dari serbuk kompak adalah luas permukaan dari serbuk tersebut. Makin besar luas permukaan per gram serbuk, makin besar pula tahanan untuk mengalir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Angelika Seril. Saya di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat turunan serbuk. 1. Porositas. Porositas atau rongga dari serbuk didefinisikan sebagai perbandingan volume rongga terhadap volume bulk dari suatu pengepakan. Volume bulk PB merupakan volume yang ditempatkan oleh serbuk. Susunan pengepakan. Susunan pengepakan yang ideal yakni 1. Paling dekat atau rombohedral. 2. Paling longgar, sebagian besar terbuka atau pengepakan kubus atau most open loss. Partikel serbuk umumnya bisa mempunyai tiap susunan antara kedua pengepakan ideal, dan kebanyakan serbuk dalam praktek mempunyai porositas antara 30-50%. 3. Kerapatan partikel. Kerapatan secara umum didefinisikan sebagai berat per satuan volume. 1. Kerapatan sebenarnya P merupakan kerapatan dari bahan padat yang nyata. 2. Kerapatan granul PG dapat ditentukan dengan menggunakan air raksa yang dapat mengisi ruang kosong tetapi tidak berpenetrasi ke dalam pori-pori dalam dari partikel. Dalam partikel sama dengan 1 min Pg per P. 3. Kerapatan bulk PB dapat ditentukan dari volume bulk dan berat suatu serbuk kering dalam sebuah gelas ukur. Ruang antara sama dengan 1 min Pg per Pb. Total sama dengan 1 min Pb per P. 4. Bulkiness
volume bulk spesifik merupakan kebalikan dari kerapatan bulk yang biasa disebut bulkins atau bulk saja. Bulk merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengemasan serbuk. 5. Pengompakan. Jika serbuk dikompakkan pada tekanan kira-kira 5 kg per cm persegi, porositas serbuk yang tersusun dari partikel yang kaku akan lebih tinggi daripada porositas serbuk dalam packing yang sangat berdekatan, seperti ditentukan oleh percobaan pengetukan, sehingga serbuk ini akan dilatan, yakni menunjukkan pengembangan yang tidak diharapkan, bukan kontraksi di bawah pengaruh tekanan. 6. Sifat aliran. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat aliran dari serbuk yakni ukuran partikel, porositas, dan kerapatan serta kehalusan permukaan. Untuk memperbaiki karakteristik, aliran dapat ditambahkan pelincir pada serbuk glanural. Untuk mengukur serbuk yang mengalir persatuan waktu melalui lubang corong, dapat menggunakan suatu pencatat pengukuran aliran serbuk sehingga dapat diperoleh konsentrasi pelincir optimum yakni 1% atau kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Ramadan dengan NIM 311191128. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena yang dipengaruhi oleh ukuran partikel. Yang pertama adalah aktivitas kimia dan listrik. Agar waktu untuk bereaksi lebih cepat, partikel halus diharuskan. Partikel kecil halus mempunyai luas permukaan spesifik yang lebih besar, yang akan meningkatkan jumlah tempat bereaksi antar reaktan. Partikel yang sangat halus biasanya menghasilkan muatan listrik statis atau elektrostatis yang diakibatkan gesekan antara bahan-bahan dengan alat atau antar partikel, sehingga timbul muatan listrik. Hal ini menyebabkan serbuk menempel pada dinding wadah. Yang selanjutnya, penyerapan atau absorpsi. Udara lembab akan lebih diserap sehingga dapat menimbulkan reaksi antara lembab dengan bahan. Hal ini memungkinkan terjadinya penguraian. Bila senyawa obat diserap, akan menyebabkan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati obat tersebut terpengaruh. Lalu kelarutan. Penghalusan partikel dapat meningkatkan kelarutan zat. Yang selanjutnya adalah pengaruh dari kelarutan. Pertama, laju disolusi. Jika ingin melarutkan suatu zat, seseorang cenderung untuk menghaluskan zat tersebut untuk mempercepat proses pelarutan. Pengecilan ukuran partikel akan meningkatkan luas permukaan total zat padat yang berhubungan dengan pelarut sehingga pelarut menjadi lebih cepat. Pada suhu dan pengedukan baku, menurut Noyes dan Whitney, terdapat hubungan dengan rumus dW per dt sama dengan min Ks kali Cs min C. Yang selanjutnya, ekstraksi galenis. Untuk mempermudah ekstraksi, bahan obat hewan atau nabati harus dihaluskan terlebih dahulu untuk merusakkan dinding sel sehingga memungkinkan terjadinya kontak langsung antara solvent dengan solut atau bahan obat. Kemudian aktivitas fisiologi. Kemanjuran pengobatan suatu obat jadi dipengaruhi oleh ukuran partikel. Jika ukuran partikel diperkecil, maka luas permukaan spesifiknya meningkat, sehingga larutan obat lebih cepat dan lebih banyak yang diserap atau diabsorpsi. Partikel yang besar tidak beraturan akan mengiritasi jaringan terutama pada pemakaian luar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.